Halo, halo. Udah yang belum gabung segera nyusul lah ya. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Yosi. Tadi rencananya saya mau di rumah tapi anak-anak ini nggak mau ditinggal. Oh Kami iya, nggak mau di apa-apa. sekolah Bu, harus ada ibunya. Terpaksa saya manu ke sekolah. Oke, mudah-mudahan sinyalnya aman ya Bu Ana. Udah siap belum ini mau Tadi dimulai? sempat Silakan. Ya, mau dimulai Bu Yosi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar siswa-siswa hebat Ibu semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Oh, baik. Ya, nanti kalau ada yang terkendala sinyal, terlempar keluar, mohon gabung lagi ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Aman.
Ibu berbagi layar sudah sudah tampil di HP kalian? Belum. Oh, udah. Sudah, Bu. Ya, kita pertemuan kali ini ya akan membahas tentang teks persuasi. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang teks persuasi. Ya, oh ya Ibu lupa. Mohon maaf sebelum kegiatan kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oh, iya. Berdoa selesai. Semoga kegiatan kita hari ini lancar dan sinyal bersahabat ya. Nah, ketemu lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia tentunya bersama Bu Alna. Kita hari ini akan membahas tentang teks persuasi ya. Itu nanti kita akan merancang dan menulis teks persuasi. Nah, Ibu ingatkan lagi nah ya yang belum presensi dulu ya. Ya sudah. Linknya sudah Ibu kirim di Google Classroom kalian. Nah, ini kita simak ada kata-kata bijak. Ya, sesungguhnya yang menyebabkan ilmu hilang adalah lupa dan tidak mengulanginya. Ya, Ibu ulangi lagi. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Struktur teks persuasi. Tentang teks Ya, persuasi. bagus. Tentang struktur teks persuasi. Ya, minggu yang lalu kita telah belajar tentang definisi teks persuasi, kemudian strukturnya dan ciri kebahasaan teks persuasi. Ya, masih semangat nak ya? Yap, iya Bu. Ya, udah mulai siang ini sepertinya udah mulai lapar ini. Ya Bu, udah lapar Bu. Ya, Lapar nanti nih, Bu. bentar ya Pengen kita makan, Bu. lanjutkan dulu pelajaran hari ini. Kemudian kita langsung ke kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi kompetensi dasarnya menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Kemudian indikatornya merancang teks persuasi, menulis teks persuasi dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi nanti kita akan merancang sebuah teks persuasi, kemudian kita tulis. Tujuan pembelajaran, ya, peserta didik melalui kegiatan pembelajaran Quantum Teaching Learning mampu merancang kerangka dan menulis teks persuasi sesuai topik dengan memperhatikan ketepatan struktur dan ciri kebahasaan teks persuasi serta menjunjung nilai religius, cermat, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Ini tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, kita saksikan berikut ini. Nonton dulu ya. Ya Bu. Sudah tampil? Udah Bu. Sudah.
Udah, Bu. Sahabat tangguh, kenapa ya di negara banjir? Yuk kita sungai itu hanya pada perubahan. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan, sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang sedang terkena bencana. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana. Sahabat tangguh, kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Arus air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, dan lainnya agar tidak terjadi. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasan kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. Nah, sahabat tangguh, saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah, gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakan sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Nah, sahabat tangguh, seputar informasi tentang banjir. Semoga bermanfaat ya teman. Sampai jumpa. Nah, itu tadi video tentang banjir ya. Nah, siapa yang rumahnya pernah kena banjir? Nggak ada, Ibu. Ini nggak pernah. Ada, Bu. Entah kalau Bu. Aku, Bu. Saya, Bu. Ya. Siapa? Yogi? Yogi nggak pernah, Bu. Chandra? Nah, Yang Chandra, wilayah Bu. di sana dan sekitarnya pasti sering mengalami banjir ya. Siapa yang mau apa Lulu? FXT? Ya, boleh ceritakan sama teman-temannya XT? FT jawab. Apa mic-nya belum hidup? Nah, nggak dengar suara XT. Waktu itu malam hari, Bu. Ya, terus?
Bu. Hmm. Hujannya tak berhenti-henti. Ya, hujannya tidak berhenti. Terus? Tidak ada resapan air karena pohonnya itu ditebang. Hampir Ya, semua kenapa pohonnya ditebang? dengan ditanami dan diganti tanaman sawit. Ya. Kemudian apa yang ada XT lakukan saat terjadi banjir, XT? Bersih-bersih. Ya, terus sampai lagi? Membersihkan sampah yang menghambat, Bu, yang membuat banjir. Membersihkan sampah yang terbawa oleh arus banjir. Ya, bagus. Terima kasih, XT. Aplaus dulu untuk XT. Ya. Sebagian daerah kalian ada daerah yang sering kena banjir, ya. Kemudian dari yang diceritakan oleh teman kamu tadi dan dari video yang disaksikan terdapat beberapa ajakan-ajakan jika terjadi banjir, ya. Ajakan-ajakan itu yang kita kemarin itu yang kita sebut dengan teks persuasi, ya. Ya, jadi dari video tadi, kemudian dari yang diceritakan oleh teman kamu, itu semuanya itu adalah contoh kata-kata atau kalimat-kalimat teks persuasi. Kemudian kita, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, Ibu punya permainan, kita main tepuk sebentar, ya. Siswa Ibu masih nyimak, Ibu? Masih, Bu. Ya, boleh kameranya dibuka biar lebih semangat lagi menerima materi pembelajaran hari ini. Yang lain bisa buka kamera? Ya, akan Ibu ajarkan tepuk selamat. Artinya nanti ada 4 jenis tepuk. Yang selamat pagi 1 tepukan. Ya, selamat siang 2 tepukan. Selamat sore 3 tepukan. Selamat malam. Ya, bisa? Kita coba, ya. Ini biar kamu lebih konsentrasi lagi untuk mengikuti kegiatan berikutnya. Ayo, semuanya ikuti Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi 1, ya. Selamat pagi 1 tepukan. Selamat siang 2. Selamat sore 3. Selamat malam. Selamat malam, ya. Selamat malam, nggak ada tepukan tapi, oke? Oke. Ya, untuk lebih, ya semuanya lebih semangat, ya. Saat Ibu instruksikan selamat siang berarti 2 tepukan, selamat sore 3, selamat malam. Oke, konsentrasi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Nah, siapa yang masih tepukan selamat malam kodenya tadi? Itu berarti siswa Ibu belum konsentrasi.
Nah, ayo fokus lagi. Selamat malam seperti apa? Selamat Tepuk 5 malam. kali. Selamat malam. Tepuk 5 kali. Tidak ada tepukan. Bisa? Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam, Angga. Selamat malam. Nah, ulangi lagi, lebih semangat dengan konsentrasi pada ibu semua. Ayo. Selamat pagi. Selamat malam. Yogi, bisa Yogi, Angga? Bisa konsentrasi, nak? Selamat malam kan. Malam. Mana? Selamat malam. Selamat malam kan diem, Bu. Ya, selamat malam gini. Gini, bukan diam. Selamat malam. Nah, berbunyi. Ya. Nah, selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Nah, suara ibu agak telat sampainya ya. Nah, bisa konsentrasi? Sekali lagi pulang. Bisa, Bu. Nah, coba sampai instruksikan Ibu. Lihat dulu konsentrasinya. Selamat malam. Nah, belum konsentrasi berarti. Mana selamat malam kodenya? Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat Ini malam. permainan loh, Pak. Kau guru. Suaranya Dani. Selamat Apa, Bu? malam. Waduh, terkendala sinyal semua. Ya, nggak bisa tampilkan kamera. Ya, nggak apa-apa. Dari tepuk tangan juga bisa Ibu nilai. Nah, selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Berarti ada yang salah. Nah, selamat sore. Ya, selamat siang. Selamat malam. Nah, bagus. Aprus kita semua. Yang penting tetap semangat. Oke. Walaupun tidak panas, ini sudah mau siang, pasti kan Ibu yakin kalian masih semangat ya. Nah, kita masuk pada materi teman syarat menyusun paragraf persuasi. Ya, yang pertama itu ada kredibilitas. Maksudnya kamu sebagai penulis harus memahami persoalan yang ditulis dengan baik. Ya, kita harus memahami. Nanti kita akan menulis apa. Jadi persoalan apa itu kita harus memahaminya terlebih dahulu. Kemudian kemampuan yang kedua, kemampuan mengidentifikasi emosi. Emosi maksudnya ya. Kemudian ini maksudnya penulis harus jeli untuk dapat mengorbankan emosi dan sentimen pembaca. Jadi kita harus jeli saat menulis itu biar supaya pembaca itu emosinya mengikuti kita sebagai penulis. Kemudian yang ketiga ada bukti-bukti. Penulis memiliki kemampuan memberikan bukti-bukti mengenai suatu kebenaran. Jadi ada 3 ini syarat menyusun paragraf persuasi. Ada kredibilitas, kemampuan mengidentifikasi emosi, kemudian ada bukti-bukti.
Jadi untuk mencari bukti-bukti boleh dari pengalaman kamu atau kamu boleh cari lagi dengan membaca dan browsing di internet. Kemudian langkah-langkah menyusun paragraf persuasi. Ya, ini tadi juga sudah Ibu kirim di Google Classroom kita. Nanti boleh kamu baca-baca lagi ya. Kemudian langkah-langkah menyusun paragraf persuasi. Ini juga sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Yang pertama itu menentukan topik atau tema. Jadi kita tentukan tema terlebih dahulu. Kita mau menulis teks persuasi tentang apa? Ya, misalnya temanya tentang sekarang COVID-19, tentang banjir tadi, sedang gempa misalnya. Kemudian yang kedua, membuat kerangka karangan paragraf persuasi. Jadi dibuat kerangka karangan dulu sebelum menulis, seperti karangan yang lainnya juga seperti itu. Kita buat kerangka karangan terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan bahan untuk paragraf persuasi. Jadi seperti tadi, bahan-bahan itu mungkin dari kamu boleh melalui wawancara, boleh melalui internet, dan referensi lain melalui buku-buku yang kamu baca ya. Kemudian yang keempat, langkah keempatnya kesimpulan dari paragraf persuasi. Ya, jadi bagian keempat ini sebelum penutup itu ada kesimpulannya ya. Kemudian yang kelima itu penutup paragraf persuasi. Jadi ada penutupnya. Ya, yang penting yang jelas paragraf persuasi itu pasti tidak akan terlepas dari keempat struktur yang sudah kita pelajari minggu yang lalu ya. Ada pengenalan isu, rangkaian argumen, ajakan, ya kalimat-kalimat ajakan ya. Ini adalah contoh paragraf teks persuasi. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke contoh, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau tidak, Ibu lanjutkan. Contoh paragraf persuasi, ini paragraf satu paragraf saja. Pemerintah pada tahun 2018 telah mengeluarkan dana sebesar 444 triliun rupiah yang dikhususkan untuk pendidikan nasional. Dana tersebut diwujudkan melalui beasiswa, bantuan sarana prasarana, dan kebutuhan lainnya di bidang pendidikan. Sudah patutnya kita sebagai pelajar memanfaatkan itu semua dengan sebaik-baiknya, khusus untuk menimba ilmu di dunia pendidikan dan tidak menggunakannya untuk keperluan lain. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar dan belajar dengan giat. Ini Ibu ambil di boleh kalian baca lagi nanti di web yang Ibu tampilkan ini. Bentar ya nak ya, Bu, cari sebentar. Ini contoh kedua. Nah, banyak orang yang meremehkan sampah. Ini seperti kita tahu struktur teks persuasi itu ada pengenalan isu ya. Ini adalah isunya. Banyak orang yang meremehkan sampah. Jadi banyak orang meremehkan sampah. Kemudian diikuti lagi rangkaian-rangkaian argumennya. Bahkan tidak terpikirkan hal yang akan ditimbulkannya. Walaupun tempat sampah banyak disediakan, tetapi kepedulian seseorang terhadap sampah sangat kurang, sehingga sebagai siswa, kamu sebaiknya menyadari dan memiliki sikap peduli terhadap sampah. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Ini mana bahasa persuasinya? Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Misalnya, sebagai siswa sebaiknya menyadari dan memiliki sikap peduli terhadap
sampah. Ya, itu ada dua contoh paragraf persuasi. Oh, ada pertanyaan, Nak, sebelum Ibu lanjutkan? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Sudah cukup jelas? Cukup. Cukup, Bu. Nah, sekarang kita buka Google Classroom kamu. Di sana sudah Ibu perintah LKPD. Di kelas Bahasa Indonesia ya. Sudah Ibu printkan LKPD. Tugas kalian adalah, nah dibaca LKPD-nya nak ya. Daftar ini LKPD. Kamu buka LKPD-nya, di sana ada tugasnya. Kalian buat sebuah teks persuasi sesuai dengan perintah-perintah di LKPD itu. Nah, tema-temanya juga sudah Ibu sediakan. Jadi intinya perintahnya di LKPD itu adalah kamu menyusun sebuah teks persuasi. Ya, sebelumnya kalian pilih yang pertama itu kalian pilih tema teks persuasinya, kemudian kalian buat kerangka karangannya, kemudian yang ketiga itu kalian tulis teks persuasi berdasarkan karangan-karangan itu. Teks persuasinya ditulis di kerangka karangannya dikembangkan menjadi sebuah teks persuasi. Ibu kasih waktu 15 menit di sana. Ya, untuk mengumpulkan data-data tentang teks persuasi itu boleh kamu browsing di internet atau pada Moodle juga ada contoh-contohnya. Data-datanya boleh lihat buku bahasa Indonesia juga, buku siswa juga ada, kemudian cari di internet juga ada. 5 menit cukup? Cukup, Bu. Ya, dimulai dari sekarang, Ibu tunggu 15 menit lagi ya. Iya, Bu. Ya, selain di Google Classroom, kemarin juga Ibu sudah bagikan LKPD itu sama kalian. Kalian tulis langsung di LKPD itu, boleh juga, atau dibuat di buku tulis dulu, dirancang dulu, nanti kalau sudah ada coret-coretan, sudah rapi, baru dipindahkan ke LKPD ya. Kalau ada pertanyaan mengenai tugasnya, boleh tanyakan langsung ke Ibu melalui Google Meet ini atau melalui WA. Sudah selesai, Nak? Malah belum saya kerjain, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah. Coba Lulu boleh tampilkan seperti apa, bacakan seperti apa teks persuasi yang Lulu tulis, Lulu. Bisa, Bu. Ya, teman-teman yang lain mari kita simak. Ini adalah salah satu contoh teks persuasi yang dibuat oleh teman kamu, Lulu. Ya, Lulu, silakan Lulu. Tema yang aku pilih tentang banjir. Ya, Kerangka ya boleh. Judulnya banjir, definisi banjir,
sebab terjadi banjir, Itu dampak kerangkanya ya. Oh, coba judulnya atau temanya tentang apa? Coba jelas nah. Temanya ini Bu, kemudian kerangka-kerangka karangannya. Coba sebutkan judulnya ya. temanya yang aku pilih banjir. Ya. Terus ini kerangka teks persuasi. Yang pertama judulnya. Judulnya itu kan tadi udah banjir. Terus yang kedua definisi dari banjir. Yang ketiga sebab terjadi banjir. Yang keempat dampak banjir. Yang kelima cara menanggulanginya. Ya, cara menanggulanginya ya. Silakan Lulu coba dibacakan nak. Banjir, siapa sih yang nggak tahu banjir? Indonesia adalah negara yang sering terkena banjir. Banjir sudah menjadi makanan sehari-hari kita, apalagi di saat curah hujan sedang tinggi. Di saat musim hujan, siap-siap saja pasti akan terjadi banjir. Banjir terjadi karena dua faktor, alam dan manusia. Faktor alam pasti karena iklim. Di saat hujan pasti banjir datang. Kedua, manusia. Kenapa manusia? Karena tangan-tangan manusia itu buat banjir. Hanya untuk kepentingan pribadinya. Orang-orang ini nggak pernah orang-orang nggak peduli sama lingkungan sekitarnya. Manusia juga menghambat penyerapan air karena mengubah tanah yang harusnya menjadi media serap bagi si air itu diubah, dan juga padatnya manusia. Banjir juga berdampak bagi petani. Lahannya kebanjiran menyebabkan gagal panen sebagian tumbuhan. Akhirnya petani rugi dan harga bahan pangan akan naik. Yang rugi kita lagi. Cara menanggulanginya itu dengan membuang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai yang akan menyumbat saluran air. Menanam banyak pohon, selain sumber oksigen, pohon juga menjadi tempat penyerapan air yang baik. Dan usahakan selalu membersihkan selokan. Ayo bersama kita jaga lingkungan agar berdampak baik bagi kita. Mulailah dengan hal kecil seperti disiplinkan diri sendiri. Bersama kita jaga lingkungan. Terima kasih. Ya, bagus. Terima kasih Lulu. Aplaus dulu untuk Lulu. Luar biasa. Karangannya cukup bagus ya. Jadi dari hasil teks persuasi yang dibacakan dulu tadi, ya kita lihat ya pengenalan isunya. Yang pertama tadi adalah Indonesia adalah daerah rawan banjir ya, kemudian tapi banyak warga-warga yang masih tidak begitu menghiraukan penyebab dari banjir. Kemudian ada fakta-faktanya yang dikemukakan, kemudian ada kalimat-kalimat ajakan. Ya, satu Lulu, ada tadi kata Ibu dengar si banjir. Si itu biasanya menunjukkan orang ya nak ya. Jadi hilangkan kata si, langsung banjir ya. Banjir bukan orang ya. Ya, itu adalah untuk menunjukkan orang atau manusia atau benda hidup seperti itu dulu ya. Jadi langsung saja banjir, gitu, nggak usah pakai si. Itu dari segi kebahasaan. Kemudian ada lagi tadi kita lihat dari teks persuasi Lulu itu sudah ditampilkan, sudah ditunjukkan ciri-ciri teks persuasi tersebut ya. Banyak ajakan-ajakannya sudah terdapat himbauan atau ajakan-ajakan untuk supaya tidak terjadi banjir ya Lulu ya. Ya, siapa yang masih bisa menangkap tadi pesannya supaya tidak terjadi banjir pada teks persuasi Lulu, apa langkah-langkah yang akan kita lakukan atau himbauan ajakan yang dianjurkan oleh Lulu tadi? Siapa bisa? Tadi yang pertama misalnya tidak membuang sampah sembarangan, apa lagi? Nisa? Nisa?
harus membuang sampah Iya. pada tempatnya. Iya, bagus. Yogi, buang sampah pada tempatnya. Ada apa lagi? Bukan Yogi, Bu. Itu saya, Bu. Nah, terus apa lagi? Apa lagi? Tadi ada buang sampah pada tempatnya, kemudian ya jangan menebang hutan sembarangan, ya, bersihkan saluran air yang akan sehingga tempat air itu tidak terhambat, ya. Itu adalah salah satu contoh teks persuasi yang dibikin teman kamu dulu, sudah bagus. Nanti teman-teman yang lain teks persuasinya kalian kirim ke Google Classroom kita ya. Ya, dikirim ke Google Ya, Classroom. Yang sudah membuat itu dikirim ke Google Classroom. Ya, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Sudah Bu. bisa tadi saat menulis teks persuasi sudah bisa? Sudah bisa nak ya menulis teks persuasi? Insya Allah, Ya, Bu, Bu. bisa. Ya, sudah bisa. Jadi, tadi kita sudah bahas banyak hal dalam pelajaran kita, mulai dari cara menulis presentasi, kemudian apa hal yang kamu perhatikan. Ya, apa manfaat kamu dalam pelajaran teks persuasi ini? Apa manfaatnya kita belajar teks persuasi? Siapa bisa jawab? Setelah belajar teks persuasi ini, saya nanti bisa ini, Bu. Siapa bisa? Nasi nyimak, Ibu. Halo? Halo, Bu. Ya, apa manfaat kita belajar teks persuasi ini? Belajar menulis teks persuasi tadi. Nah, kalau salah nggak apa-apa ya, Bu. Yang penting jawab. Ya, nggak apa-apa. Itu namanya belajar. Kalau salah, nanti kita perbaiki bersama-sama. Intinya, Lebih baik itu diajukan. Jangan diam saja, ada nih. intinya kita belajar teks persuasi itu supaya kita bisa memahami teks itu dengan benar. Dan kita bisa belajar juga bagaimana Ya, cara bagus. mengenali banjir, mengenali gempa atau COVID-19. Ya, bagus. Yang lain, aplaus dulu untuk Dani. Nah, yang lain apa lagi, nak? Ya, siapa bisa? Apa manfaatnya kita belajar teks persuasi? Nisa? Ya, Bu. Ya. Chandra, boleh Chandra? Apa manfaatnya bagi kamu setelah kita belajar teks persuasi ini, Chandra? Iya, Bu. Kurang kedengaran, Bu. Nah, apa manfaat setelah belajar teks persuasi ini? Apa manfaatnya atau bermanfaatnya yang kamu peroleh setelah belajar teks persuasi, setelah mengetahui cara menulis teks persuasi tadi? Ya, misalnya ke depannya kamu bisa sesuai dengan nama teks persuasi itu, misalnya bisa mengajak teman-teman dengan tulisan untuk melanjutkan pendidikan, misalnya. Apalagi dan apa, Chandra? Kalau dari saya bisa bikin karangan lah, Bu. Contohnya kayak apa, puisi apa-apa, Bu. Tentang teks persuasi ya? Ya. Nah, boleh. Misalnya dengan belajar teks persuasi, Bu, nanti ajakan-ajakan saya itu akan terbuat dalam sebuah puisi, misalnya boleh. Bisa dikaitkan dengan pembelajaran yang lainnya. Jadi, intinya sesuai dengan namanya teks persuasi itu adalah ajakan. Jadi, kita setelah belajar ini, siswa Ibu semua sudah bisa menulis kalimat-kalimat ajakannya, ya. Yang dituangkan ke dalam tulisan, kemudian
bagi yang bagus tulisannya nanti boleh kamu ajukan ke media lokal kita ya, Radar Muko-Muko, boleh kamu buat tulisannya teks berupa artikel pencegahan banjir di SP 10 misalnya, ada kalimat persuasinya di sana, ada kalimat-kalimat ajakannya. Jadi nanti seandainya ke depannya kamu sudah menjadi orang yang sukses, ya bisa kamu tuangkan ide-ide kamu itu, gagasan-gagasan kamu, ajakan-ajakan kamu ke dalam sebuah tulisan teks persuasi, ya. Bisa nak ya? Halo? Iya Bu, bisa. Bu, bisa. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke berikutnya? Tidak Bu. Tidak. Tidak ada Bu, lanjut. Untuk materi hari ini cukup jelas? Alhamdulillah cukup. Ya, jadi ulangi lagi, jangan lupa nanti ya tugasnya dikirim ke Google Classroom. Nah, Ya, ya kalau tidak ada pertanyaan, kita sebelum Ibu simpulkan, siapa bisa dulu menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Nah, tadi kita sudah belajar materi tentang apa saja. Siapa bisa menyimpulkan? Anissa? Kita belajar apa hari ini tadi, Anissa? Boleh Anissa simpulkan sebelum kita tutup? Yang lain? Ya, coba Anissa. Apa Bu, nggak jelas soal tadi? Ya, coba simpulkan materi pembelajaran kita hari ini, Nisa. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Menyimpulkan tentang persuasi. Ya, tadi kita sudah belajar tentang teks persuasi, yaitu langkah-langkahnya, cara menyusun teks persuasi, apa lagi? Ya. Ada yang harus diperhatikan ya sebelum menyusun teks persuasi ya. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara menyusun teks persuasi, ada langkah-langkahnya, kemudian hal apa saja yang harus kita perhatikan sebelum menyusun atau menulis teks persuasi. Dan hari ini kita juga sudah menulis teks persuasi sesuai dengan struktur dan kaidah-kaidah yang kita pelajari pada minggu sebelumnya. Ya, minggu depan kita akan mempresentasikan, akan membacakan teks persuasi yang sudah kita tulis hari ini. Ya? Iya Bu. Masih semangat? Ya, semangat. Sebelum Ibu tutup, ya. Sebelum Ibu tutup, kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan semangat, dengan sukses. Terima kasih siswa Ibu sudah mengikuti semua kegiatan hari ini. Biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat ya. Bisa ikut Ibu, tepuk semangat. Kameranya boleh dibuka, tepuk semangat. Semangat, yes. Coba bisa. Chandra, buka kameranya Chandra. Ya, untuk keberhasilan pembelajaran hari ini, kita mari bertepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Bu. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Ya, ulangi. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Ini baru muncul kameranya. Ayo. Bisa nak tepuk semangat.
Oh ya, generasi muda harus semangat deh, semangat. Ya, Bu. Semangat. Semangat. Yes. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah kalian ikuti dengan semangat. Dan minggu depan kita akan mempresentasikan teks persuasi yang sudah kita tulis pada hari ini. Jadi betul. Ya, Nak ya? Ya, Nah, Bu. Ya. ada pertanyaan lagi. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, berdoa selesai. Ya. Terima kasih atas partisipasi dan aktifnya siswa Ibu semua dalam pembelajaran hari ini. Nah, kalau nanti haus, Ibu sudah pesankan minuman pada Bu Siti, kalian boleh minum di situ. Ya, kita jumpa lagi pertemuan berikutnya, membahas atau menampilkan teks persuasi yang kalian tulis. Ibu tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Lancar ya Bu Alna, alhamdulillah ya. Alhamdulillah selesai. Ya. Oke. Alhamdulillah wes, alhamdulillah selesai. Ya. Hmm. Makasih Terima semua. kasih, Assalamualaikum. Yosi. Iya, sama-sama. Keluar ya nih. Assalamualaikum. Salam. Ya, sampai sih.